Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan parkir Yayasan Al-Asra dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pengurus Yayasan Al-Asra, yang terhormat direktur sekolah, direktur Islamic Center, yang terhormat para pimpinan SMP, SMA, SMK Al-Asra, para alim ulama, tokoh masyarakat dan jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Masri Mansur MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, yang insyaallah pada pagi hari ini selaku khatib Idul Fitri 1442 Hijriah di Yayasan Al-Asra. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, secara singkat mari kita mulai dengan susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Yayasan Al-Asra, dan yang berikutnya yang ketiga adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Baiklah, mari kita mulai dengan pembukaan. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah ditujukan kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhumah pendiri Yayasan Al-Asra, yakni almarhum Bapak Haji Asuda serta almarhumah Ibu Zahra. Dengan harapan doa mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafan dosa senantiasa mendapatkan maghfirahnya. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruhi Bapak Haji Asuda summa ila ruhi Buzara syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Al-Asra, ada beberapa maklumat yang harus para jamaah perhatikan, yakni tetap menjaga jarak antar jamaah sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan di lapangan parkir Yayasan Al-Asra ini. Kemudian sewaktu-waktu jamaah akan dialihkan ke tempat lain apabila kondisi ketersediaan sarana sudah tidak memungkinkan lagi. Kemudian setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, dimohon untuk tetap menjaga jarak ketika pulang menuju rumah masing-masing, dan akan tetap kita kontrol agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai
ancaman yakni COVID-19. Kemudian kepada para jamaah sekaligus kita umumkan bahwa bagi yang tidak membawa masker sudah kita siapkan agar pelaksanaan lebih tertib lagi. Jamaah rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti sambutan pengurus Yayasan Al-Asra yang insyaallah diwakili oleh Sekretaris Yayasan Al-Asra, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Farid Hamzan MSI, untuk menyambut 1 Syawal 1442 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Farid Hamzan MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, para hujjaj di lingkungan Kecamatan Bojongsari, khususnya Bojongsari Baru. Yang kami hormati para pemuka masyarakat cerdik pandai. Yang kami hormati aparat pemerintah, dalam hal ini kecamatan, kelurahan, dan yang kami banggakan itu adalah Polsek Sawangan. Bapak Ibu yang terhormat dan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, dengan diberikannya kesempatan, baik itu kesempatan waktu, kesempatan fisik yang sehat, kondisi yang nyaman, untuk kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri bersama-sama di lingkungan Yayasan Al-Asra yang berbahagia ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan mensyukuri itu kita jaga nikmat Allah itu, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Paling tidak adalah dengan tetap apa yang menjadi tujuan dari agama Islam itu sendiri, diantaranya hifzuddin. Kita sedang melaksanakan menjaga agama kita sendiri. Sejak dari bulan Ramadan kita berusaha meningkatkan, menegakkan ajaran-ajaran Allah untuk betul-betul terlaksana, terimplementasi dengan baik, baik secara personal maupun secara sosial bermasyarakat. Di samping itu, karena kondisi situasi yang kita masih dilanda dengan pandemi seperti ini, kita juga harus dan berkewajiban melakukan apa yang disebut dengan hifzun nafs sekalian. Paling tidak dengan dua itu kita menjaga, kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga hifzuddin tadi. Kita harus melakukan hifzun nafs, kita harus menjaga diri kita, kita harus betul-betul memprotek diri kita agar kita tidak terancam oleh bahaya yang kita sebut dengan penyakit COVID-19. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama-sama dalam pelaksanaan Idul Fitri ini protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami dari pengurus Yayasan Al-Asra sedikit memberikan himbauan bahwa nanti kondisi-kondisi yang paling rawan itu adalah pada saat bubaran, pada saat
pintu masuk sekarang kita masuk bergantian, tapi pada saat yang paling riskan itu adalah pada saat kita nanti bubar. Di sana akan terjadi kerumunan di pintu masuk. Kita harus bersabar untuk antri keluar. Demikian juga mungkin barangkali kita melaksanakan silaturahmi cukup hanya dengan body language saja, tidak perlu berjabat tangan apalagi sampai berpeluk-pelukan. Karena kita harus melakukan apa yang kita sebut dengan physical distancing. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah lepas kita dari bulan Ramadan ini, ternyata situasi kondisi bangsa kita masih dalam situasi yang tidak kita inginkan. Walaupun tidak sama seperti saudara-saudara kita di Palestina sana, tapi paling tidak kita juga masih berada dalam suatu situasi yang tidak nyaman. Seharusnya, idealnya, kondisi ini harus pergi, kondisi ini harus hilang dari bangsa kita ini. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatum minas samawati wal." Seandainya rakyat bangsa Indonesia ini atau penduduk kampung ini itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, maka Allah akan menurunkan keberkahannya, artinya kebaikan-kebaikan kepada kita bersama. Berarti di sini harus kita evaluasi adalah keimanan, ketakwaan kita harus kita evaluasi. Kenapa negara kita yang masih dirundung oleh persoalan-persoalan yang boleh kita katakan tidak berkahnya kehidupan berbangsa dan beragama kita belakangan-belakangan ini? Oleh karena itu, di saat momen-momen setelah menutupnya bulan Ramadan ini, yang tujuannya itu adalah untuk membentuk dan meningkatkan ketakwaan kita, itu harus kita evaluasi kembali. Apakah ketakwaan kita yang kita pupuk dan kita bina selama bulan Ramadan kemarin itu betul-betul berhasil untuk menciptakan kedamaian di bumi Allah ini? Hanya orang-orang yang bertakwa itulah yang mampu akan menciptakan apa yang kita sebut sebagai Islam, sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada orang lain yang akan menciptakan Islam rahmatan lil alamin itu selain hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, selesai kita dari sini bukan berarti selesai ibadah Ramadan kita. Kita masih perlu melakukan evaluasi terhadap keimanan dan ketakwaan kita yang telah kita pupuk, kita bangun selama bulan Ramadan yang lalu, agar mampu untuk menciptakan kedamaian, agar mampu untuk mendatangkan keberkahan dari Allah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang betul-betul kita harapkan, Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Al-Asra menghimbau, marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan selalu tetap menunjukkan dan mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa yang akan datang. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi maupun atas nama Yayasan Al-Asra selama kami berada di lingkungan Kecamatan Bojongsari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi, di dalam suasana Idul Fitri yang bahagia ini, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat berhari raya Idul Fitri. Terakhir, pada kesempatan ini kita akan menunaikan salat Idul Fitri bersama-sama, yang akan disampaikan khutbahnya nanti oleh Bapak Profesor Dr. Haji Masri Mansur, seorang guru besar dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekaligus juga sebagai mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu, kami menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah bersedia untuk menjadi khatib pada kesempatan hari ini. Kenapa? Karena situasi kita kemarin itu adalah tidak begitu memastikan apakah kita akan sholat Idul Fitri atau tidak. Hanya yang bisa saya katakan kepada Prof. Masri, Prof, ini kita tentatif. Kalau seandainya kita tidak dibolehkan sholat, kami mohon maaf kalau ini kata tunda. Oh siap, tidak apa-apa. Jadi saya betul-betul memberikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada Prof. Masri yang telah bersedia mau lanjut nanti Idul Fitrinya kita khutbah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini luar biasa bagi kami, makanya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terakhir, marilah kita bersama-sama menunaikan salat Idul Fitri dan mengikuti khutbah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Masri Mansur nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, yang penuh fitrah dan keprihatinan ini, atas izinnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur untuk dapat hadir di lapangan ini merayakan Idul Fitri 1442 Hijrah dengan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu suasana ini penuh dengan keprihatinan, di mana sebagian masyarakat kita banyak yang diuji dengan Allah dengan wabah COVID-19. Karena itu, sekali lagi kita bersyukur bahwa kita yang hadir di sini diberikan izin oleh Allah sehingga kita juga sampai melaksanakan Idul Fitri pada pagi hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, topik khutbah kita hari ini adalah tanda keberhasilan puasa Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, Siyamul Ramadan, Qiyamul Ramadan,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan izin kepada kita. Kalaulah pada tahun ini kita masih banyak kekurangan dalam melaksanakan Siyamul Ramadan dan Qiyamul Ramadan, mudah-mudahan Allah menerima dan memberi izin kepada kita untuk tahun depan kita masih dipertemukan oleh bulan Ramadan, agar kita lebih bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak pada diri kita sendiri dan hadirin, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kembali kepada Allah sebelum kita dalam kepasrahan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bulan Ramadan sebagai tamu agung yang penuh berkah dan rahmah dan maghfirah. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore telah pergi meninggalkan kita. Kita tak tahu apakah kita tahun depan akan masih ketemu dengan Ramadan, tetapi yang pasti dia telah meninggalkan kita, dia telah pergi dari kita. Untuk itu kita berharap semoga semuanya menjadi amal ibadah bagi kita, dan kita diizinkan oleh Allah untuk menapaki kehidupan ke depan yang lebih baik dari hari ini. Khususnya wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puasa yang baru saja kita jalankan adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan menahan lapar, menahan panca indera, pikiran, hawa nafsu, dengan ikhlas penuh kesadaran mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita terlahir menjadi insan yang takwa dan fitri. Itulah sebabnya amalan ibadah puasa memiliki makna yang sangat luas, baik secara individual dan sosial. Sebagai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa bukan hanya untuk menjadikan manusia sehat secara lahir dan batin agar dapat bekerja, berkembang biak, melainkan untuk menjadi insan yang muttaqin, sebagai yang diharapkan dari berpuasa. Insan muttaqin itu adalah manusia yang dekat dengan Allah dan mampu memproteksi diri dari segala bentuk nafsu kebinatangan yang menganggap perut, syahwat sebagai Tuhan dan agama. Kemampuan mengendalikan syahwat ini akan melahirkan personal yang mampu memiliki sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, seperti jujur, amanah, adil, syukur, punya pengendalian diri, pemaaf, punya kepekaan sosial, suka berbagi, dan gemar berbuat kebaikan. Kata takwa dalam surat Al-Baqarah 183 sebagai tujuan dari puasa adalah fi'il mudhari, yang berarti melalui ibadah puasa kita berproses menjadi insan yang takwa. Dalam bahasa Arab, kata la'alla disebut sebagai ungkapan taraji, artinya suatu harapan yang dapat diwujudkan atau dicapai dalam kenyataan realitas sosial keseharian, bukan tamani yang berarti angan-angan atau khayal. Dengan demikian, melalui ibadah puasa dapat dicapai derajat takwa, dan itu suatu yang dapat kita wujudkan dalam perilaku nyata keseharian kita. Kata takwa itu biasanya diartikan dengan menjalankan segala perintah Allah
dan menjauhi segala larangannya dengan cinta untuk mengharapkan ridha-Nya. Mari kita cermati pesan surat Ali Imran 133 dan 135 sebagai gambaran sifat-sifat orang yang berhasil mencapai derajat takwa sebagai buah dari Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhat samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darai wal kazimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu bil muhsinin alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru li dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kaum muslimin, ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwa tanda kualitas orang yang takwa itu adalah pertama, segera mendekatkan diri kepada Allah dan menuju jalan surganya. Kedua, selalu berinfak dan bersedekah dalam keadaan susah ataupun lapang. Ketiga, mampu mengendalikan emosi dan amarah. Keempat, pemaaf. Kelima, suka berbuat kebaikan. Keenam, senantiasa ingat kepada Allah, istighfar dan bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya. Kualitas ini adalah bersifat psikologis dan sosiologis dari seorang yang bertakwa sebagai tujuan dari puasa. Karena memang semua tujuan ibadah dalam Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk membentuk, meningkatkan kualitas sosial, terutama solidaritas ketidakkawanan sosial, yaitu perasaan sama sebagai umat Tuhan yang harus diikuti dengan saling membantu, tolong menolong, kerjasama, harga menghargai tanpa disekat dengan belenggu oleh masalah agama, suku, golongan, organisasi, dan status sosial. Kondisi masyarakat kita, khususnya di lingkungan kita, akibat pandemi COVID-19 ini sangat memprihatinkan. Banyak orang yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, makan dan minum, membiayai kesehatan, pendidikan. Untuk itu, mari kita wujudkan solidaritas sosial sebagai cerminan dari keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa dengan mengeluarkan zis, saling bantu-membantu, tolong-menolong, kerjasama. Karena orang yang takwa itu akan mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Al-Hadis. Kamu tidak disebut beriman sehingga mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Al-Hadis. Kaum muslimin, sungguh sangat disayangkan sudah sekian tahun kita melaksanakan puasa, tetapi cerminan dari hasil puasa masih jauh dari harapan kita. Puasa yang telah bertahun-tahun kita lakukan sepertinya belum terlalu berbekas dalam diri kita. Tentu ada yang salah dari puasa yang kita lakukan. Niat dan rasa cinta dalam melaksanakan ibadah puasa adalah suatu kunci utama. Itulah sebabnya kita perlu evaluasi apakah keikhlasan dan perasaan kita dengan cinta menjalankan ibadah puasa itu telah terhunjam dalam hati sanubari kita, atau kita hanya sekedar melepaskan kewajiban atau formalitas semata. Karenanya mulai hari ini perlu kita terus-menerus melakukan upaya-upaya dan penyesuaian-penyesuaian agar tujuan puasa itu dapat direalisasikan pasca Ramadan ini. Karena itu ada 3 hal besar tantangan kita sebagai individu, sebagai masyarakat dewasa ini. Pertama adalah kehidupan keberagamaan perorangan kita, ialah gaya hidup yang materialistik
hedonistik dan individualistik yang semakin fenomenal di tengah masyarakat kita. Arti dan manfaat kehidupan sangat diukur dengan materi, dengan kenikmatan, dan menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Bahkan tidak jarang kita lihat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi sebagai tujuan hidup. Gejala ini sejalan dengan sekulerisme yang ujungnya mendorong manusia secara pelan dan pasti untuk melupakan adanya kehidupan akhirat dan melupakan Sang Khalik sebagai pencipta. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita telah mencintai Allah dan melakukan amal saleh lebih daripada cinta kita kepada diri kita, kepada harta benda kita? Buktinya korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan terjadi di setiap lini. Masjid yang banyak kita bangun, megah-megah, ketika salat berjemaah 5 waktu sepi dan kering dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena itulah Allah katakan, walladzina amanu asuddu hubbalillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua tantangan hidup kita sekarang adalah kehidupan keberagamaan keluarga kita. Di era kemajuan teknologi digital, informasi, dan kebebasan berekspresi, berbagai alat komunikasi ada di tengah kita. TV, HP telah memanjiri rumah tangga kita dan anak-anak kita dengan berbagai informasi, gambar, dan adegan. Sebagian informasi itu ada yang positif dan sebagian besar banyak juga yang tidak positif. Karena itu mari kita seleksi, mari kita memperhatikan anak-anak kita dalam mempergunakan dan mengakses informasi-informasi yang ada. Apabila keluarga kita kurang mampu melakukan penyaringan dan seleksi, maka anak-anak kita akan dapat terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak baik. Kita semua harus bentengi dengan menanamkan akidah, membiasakan ibadah yang tepat. Karena itulah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kehancuran neraka di dunia dan nanti di akhirat. Tantangan kehidupan kita ketiga adalah kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Dua hal utama yang harus kita perhatikan adalah masalah ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi sampai tahun ini kita masih akan mengalami ketidakpastian ekonomi akibat wabah COVID-19 ini, dan masih akan ada defisit dalam kehidupan berbangsa kita. Pengaruh bertambah banyaknya pengangguran dan kemiskinan, sehingga kita lihat kejadian kejahatan dan lain sebagainya banyak di mana-mana. Untuk itu, mari kita dipanggil untuk menerapkan nilai hemat, nilai kesetakawanan sosial, berbagi, dan tolong-menolong seperti yang telah kita latihkan di bulan Ramadan. Kita harus lebih sering lagi berbagi, kita harus lebih dermawan dan suka menolong ke depannya. Bagi mereka yang memiliki modal, hendaklah segera menginvestasikan di sektor ekonomi real untuk ikut menumbuh kembangkan lapangan kerja. Bagi mereka yang bergerak di bidang sosial, agar segera memperkuat sistem kesejahteraan sosial, termasuk melalui simbol-simbol lembaga keagamaan seperti pemberdayaan JIS. Mari kita keluarkan infak sedekah kita secara rutin, secara jujur, agar memperbaiki keadaan pendidikan dan ekonomi masyarakat di sekitar kita yang kurang beruntung, agar kekayaan itu tidak beredar di kalangan mereka yang kaya saja. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah tanda puncak dari sebuah kesuksesan dalam berpuasa. Dalam fase ini manusia diistilahkan kembali kepada fitri, yaitu kembali kepada kesucian dan kebersihan, baik fisik dan mental. Gemblengan saat puasa diharapkan menjadikan manusia itu orang-orang yang
lahir kembali ke dalam kesucian. Idul Fitri menjadi puncak dari sebuah ibadah puasa yang dilakukan selama sebulan, sehingga dampak dalam pribadi yaitu menjadi pribadi yang lebih peka terhadap persoalan kesamanya. Ia akan lebih dermawan karena ia bukan mementingkan diri sendiri daripada mementingkan saudaranya. Orang yang beriman harus lebih banyak berkorban daripada mengorbankan orang lain. Kita berharap semoga puasa kita tahun ini menjadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mampu melakukan transformasi personal yang akan membuahkan transformasi sosial. Karena perubahan pribadi yang baik akan menjadikan dasar perubahan yang lebih baik pula dalam masyarakat kita. Amal ibadah puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, cinta dan istiqamah pasti akan membekas dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar takwa, yaitu orang yang tidak ingin menang dan baik sendiri, tetapi hidup bersama dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga puasa kita kali ini adalah tonggak perubahan bagi diri kita dan masyarakat kita untuk mencapai masyarakat utama baldatun thayyibun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat tanda keberhasilan puasa kita. Kita transformasikan dalam kehidupan pribadi dan sosial untuk menghadapi tantangan kehidupan di tengah musibah COVID-19 ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita saling berwasiat untuk terus menghidupkan nilai-nilai hasil puasa kita dengan iman dan keikhlasan yang semakin kokoh, ibadah yang semakin meningkat, hati yang semakin kusuk dan bersih, kesabaran yang semakin teguh, kedermawanan yang semakin meningkat, sifat pemaaf yang semakin lembut, kejujuran yang semakin tinggi, keprihatinan yang semakin terpuji, dan ukhuwah solidaritas sosial yang semakin tinggi. Mari kita juga saling memaafkan dan tolong menolong. Akhirnya marilah kita menengadahkan tangan kita, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan kita semua, keselamatan masyarakat kita, keselamatan bangsa Indonesia, dan keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni pula lah dosa dan kesalahan semua keluarga besar kami, baik yang hidup dan telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, meskipun kami belum maksimal dalam mengisi bulan Ramadan yang baru saja berlalu, tapi terimalah ya Allah semua amal Ramadan kami. Izinkanlah kami memohon kiranya dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan kekuatan untuk mempertahankan hasil puasa kami yang sedikit ini dan mengamalkannya serta mengembangkannya ke depan lebih baik lagi, tiada henti, untuk menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang mampu mentransformasikan dirinya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan yukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.